cara membeli secara daring melalui akun media sosial yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Kemudian juga hasil pengembangan akhirnya masuk terhadap tersangka SMS, yang mana tersangka SMS adalah seorang security di rumah sakit RSUD. Kemudian didapatkan barang bukti berupa 10,92 gram ganja. Dan dari hasil full bucket, dari hasil penyidikan lebih lanjut, ternyata diketahui bahwasanya tersangka SMS memang sengaja untuk menjadi pengedar karena mendapatkan imbalan uang, yaitu senilai 5 juta rupiah setiap kali akan turun barang atau diterima oleh yang bersangkutan. Sementara itu, tersangka mengaku ganja akan diedarkan kembali dengan sistem COD. Tersangka disebut memperoleh keuntungan hingga 5 juta rupiah setiap kali menerima barang. Atas perbuatannya, tersangka dan rekannya dijerat pasal tentang narkoba dan ancaman penjara hingga 20 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Informasi polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku utama dihadirkan ke lokasi untuk peragakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen melihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja pabrik yang hendak berangkat bekerja tidak sadarkan diri usai jadi kawanan begal di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang berjumlah 5 orang menganiaya korban dengan senjata tajam. Warga amankan seorang buruh yang terkapar usai jadi korban begal di Jalan Baru, Kelurahan Kaliaban Tengah, Bekasi Utara. Yang gue eksekusi itu, ya kan jatuh kan tuh orang. Menurut keterangan warga, korban terjatuh usai sepeda motornya ditendang kawanan begal yang berjumlah 5 orang dan membawa celurit. Warga sempat menolong korban, namun lantaran diancam pelaku yang bersenjata tajam, warga pun mengurungkan niatnya. Dia kayaknya mau nolongin, takut itu. Orang bawa barang. Para pelaku kabur sambil membawa motor korban. Menurut warga, aksi begal terjadi saat subuh. Kalau begal mah di sini emang nggak ada yang main-main, sering jadi begal di sini, sering banget. Nah, yang kemarin ini yang baru kejadian ini itu habis subuh, persis habis subuh. Orang-orang udah pada sholat subuh, beda begal itu di sini. Kayaknya sih motor nih jatuh, entah ditendang, entah jatuh sendiri. Kayaknya sih jatuh, nggak mungkin nggak ditendang jatuh tuh. Yang jelas dipepet lah sama begal. Jatuh, prak baru diambil. Aksi begal bersenjata tajam sudah sering terjadi di lokasi kejadian. Bahkan dalam 1 minggu ini sudah 3 kali terjadi. Diduga para pelaku yang berusia remaja belasan tahun
targetkan korban secara acak dan memanfaatkan kondisi jalan yang sepi. Untuk mengantisipasi kejadian ini terulang kembali, warga setempat memasang lampu penerang jalan dan kamera CCTV. Warga juga berharap polisi rutin menggelar patroli dan menindak tegas pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai kedatangan jasad Syafiq Ridhan Ali, pendaki asal Magelang, dan jenazah langsung dibawa ke Magelang untuk selanjutnya dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Selamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Selamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pasca viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, guru sekolah menengah kejuruan negeri 3 di desa Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung, Timur Jambi, membuat laporan ke Polda Jambi. Selain menderita sejumlah lebam, korban juga mengalami trauma. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, seorang guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, sang guru pun menjalani pemeriksaan atas laporannya selama 4 jam atas kejadian pengeroyokan yang menimpanya. Pihak korban juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Korban sendiri menderita sejumlah lebam dan mengalami trauma akibat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. Saya pribadi, keluarga, saya melapor ke sini ada tindakan pengeroyokan yang dilakukan murid-murid. Setelah kejadian pengeroyokan itu, adik saya, Agus Saputra itu lari ke ruangan yang memang di situ SMK ada yang kelas pertanian atau gimana gitu. Di situ ada arit atau celurit. Dia mengamankan diri itu, Bang. Versi dia mengamankan diri. Sementara murid-murid itu sudah nggak terkendali. Alasan biar orang itu bubar, biar jangan sampai mendekat. Sementara dia pakai itu, murid-muridnya tetap melempar. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pendidikan terkait juga telah melakukan mediasi atas insiden ini. Mediasi berakhir buntu lantaran tak dihadiri oleh guru yang menjadi korban pengeroyokan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.